Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang dan selamat bergabung bersama Trik UMPTKIN. Tempat di mana kamu akan menemukan trik, tips maupun info seputar UMPTKIN. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal dan pembahasan dari tryout 5. Jadi buat kamu yang belum ngerjain tryout, kami sarankan untuk ngerjain tryout dulu. Link tryout bisa cek di deskripsi, baru setelah itu lanjut ke video ini untuk cek pembahasannya. Oke, sebelum lanjut silahkan sediakan dulu buku dan penanya ya, untuk mencatat hal-hal yang nanti sekiranya penting. Nah, udah siap? Oke, langsung aja kita ke videonya. Oke, langsung aja kita masuk ke soal nomor 1. Nah, untuk soal nomor 1 dan nomor 2, ini merupakan jenis soal penalaran gambar. Jadi, untuk menjawab soal jenis ini, kalian harus memperhatikan masing-masing pola yang disajikan. Nah, perhatikan gambar di atas ini. Ini adalah gambar segitiga. Dan gambar ini terdapat dua segitiga, yaitu segitiga yang berwarna putih dan segitiga yang berwarna hitam. Untuk segitiga yang berwarna putih, jika kita lihat lagi, pola pergerakannya itu diputar 90 derajat searah jarum jam. Nah, coba kalian perhatikan, awalnya sudut ini berada menghadap ke sebelah kanan. Lalu di pola selanjutnya, sudut ini berada di bawah. Dan di pola selanjutnya, sudutnya berada di kiri. Maka dapat dipastikan, untuk pola selanjutnya, sudut ini akan berada di atas. Begitu juga dengan segitiga yang berwarna hitam. Jika kita lihat polanya, ini seperti diputar 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam. Bisa dilihat. Nah, dari pola yang udah kita dapatkan tadi, dapat diketahui jawaban yang benar adalah C. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2. Nah, sama dengan soal nomor 1, coba kita perhatikan simbol dari masing-masing gambar. Di sini ada segitiga, belah ketupat, dan lingkaran. Coba kita perhatikan simbol segitiga. Nah, awalnya kan segitiga ini berada di tengah, lalu bergerak ke arah kiri satu langkah, dan selanjutnya bergerak lagi satu langkah hingga berada di tengah. Pola segitiga ini adalah bergerak satu langkah, hingga bisa dipastikan bahwa selanjutnya segitiga ini akan berada di kanan. Selanjutnya, kita perhatikan simbol belah ketupat. Nah, awalnya kan berada di sebelah kanan, lalu bergerak satu langkah hingga berada di tengah, dan di langkah selanjutnya belah ketupat kembali berada di posisi semula, yaitu sebelah kanan. Nah, dari pola pergerakan diketahui bahwa pola belah ketupat ini adalah melangkah maju mundur, sehingga dapat dipastikan pola selanjutnya belah ketupat akan berada di tengah. Nah, yang terakhir kita perhatikan pola lingkaran. Awalnya berada di sebelah kiri bawah, dan di pola selanjutnya berada di kanan atas. Pada pola ketiga, lingkaran berpindah posisi ke kiri atas. Maka dengan mengikuti pola sebelumnya, dapat dipastikan bahwa lingkaran ini akan berada di posisi kiri bawah. Nah, selanjutnya kita lihat pilihan ganda. Dari jawaban yang tersedia, jawaban yang paling cocok itu adalah B. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3. Nah, pada jenis soal ini, kita diminta untuk menemukan kesimpulan yang tepat dari beberapa pernyataan yang disediakan. Nah, di pernyataan pertama diketahui bahwa jika Reva membeli rok, maka ia juga akan membeli shawl. Pernyataan kedua, jika Reva membeli shawl, maka Sasa membeli jaket. Dan di pernyataan ketiga, Sasa membeli celana. Nah, di sini tidak ada hubungan apa-apa antara Sasa dan Reva jika Sasa membeli celana. Nah, kalau misalnya sebelumnya ada hubungan, yaitu jika Sasa membeli jaket, Reva membeli shawl. Nah, kalau untuk celana itu tidak ada hubungan apa-apa antara Sasa dan Reva. Jadi, jawaban yang tepat untuk melambangkan hubungan antara Sasa dan Reva itu adalah B, yaitu Reva tidak membeli celana. Selanjutnya masuk ke soal nomor 4. Nah, di soal nomor 4 ini sama dengan soal nomor 3, kita diminta untuk menarik kesimpulan dari pernyataan yang disediakan. Di pernyataan pertama, yaitu tidak diizinkan membawa makanan dan minuman di dalam perpustakaan. Dan pernyataan kedua, ada murid yang membawa makanan dan minuman. Nah, diketahui
bahwa peraturan di perpustakaan adalah tidak diperbolehkan membawa makanan dan minuman di dalam perpustakaan. Jadi, jika ada murid yang membawa makanan dan minuman, maka ia tidak diperbolehkan masuk perpustakaan. Nah, dari opsi yang ada, jawaban opsi yang ada, itu yang paling tepat adalah D, yaitu murid yang membawa makanan dan minuman tidak diperbolehkan masuk perpustakaan. Selanjutnya masuk ke soal nomor 5. Sama dengan jenis soal nomor 4 dan nomor 3, di sini kita disuruh untuk menarik kesimpulan. Diketahui pernyataan bahwa tempat nongkrong yang bergaya klasik lebih mahal harganya dibanding tempat nongkrong yang bergaya tradisional. Dan di pernyataan kedua, tempat makan yang lebih mahal harganya lebih banyak didatangi anak-anak muda. Nah, ini bisa langsung kita simpulkan ya. Sepertinya untuk soal jenis ini nggak terlalu sulit, karena bisa langsung kita simpulkan dengan mudah dari pernyataan yang diketahui. Nah, di pernyataan pertama, diketahui bahwa klasik lebih mahal. Dan di pernyataan kedua, diketahui anak-anak muda lebih suka tempat makan yang lebih mahal harganya. Nah, jadi tentu saja bisa kita kesimpulkan bahwa yang jawabannya yang tepat adalah D, yaitu tempat nongkrong yang bergaya klasik lebih banyak didatangi anak-anak muda. Masuk ke soal nomor 6. Di soal nomor 6 kita diminta untuk menemukan simpulan yang paling didukung oleh bacaan tersebut. Nah, untuk jenis soal seperti ini juga tidak terlalu susah. Dan apabila kalian ragu dengan jawaban A, B, C, atau D, itu bisa dianalisa dulu masing-masing jawaban dari opsi dan dicari apakah jawaban dari masing-masing opsi ada pada teks yang disajikan. Dan kalau tidak atau melenceng dari teks yang disajikan, maka otomatis itu langsung disilang dan dicari jawaban yang paling tepat. Dan di sini jawaban yang paling tepat adalah D. Selanjutnya masuk ke soal nomor 7. Nah, pada soal ini disajikan informasi yang diperkuat dengan informasi kedua, dan adapun informasi ketiga merupakan informasi yang memperlemah atau tidak sejalan dengan informasi pertama dan kedua. Lalu siswa diminta untuk mencari opsi yang pasti benar dari bacaan pada soal tersebut. Nah, jawaban yang benar dari bacaan tersebut ada di opsi E, karena informasi pada soal menyebutkan bahwa tidur tengkurap dapat mengurangi dengkuran, sehingga sebagian orang yang tidur tengkurap berkurang dengkurannya. Selanjutnya, kita masuk ke soal nomor 8. Nah, pada soal ini, kita diminta untuk mengetahui jumlah kotak minuman yang diterima oleh kelompok A dengan melibatkan informasi-informasi yang ada pada soal. Nah, di sini ada 4 soal. Lalu kita diminta dari 4 soal ini, kira-kira pernyataan yang mana yang bisa kita gunakan untuk mengetahui jumlah kotak minuman yang diterima oleh kelompok A. Nah, di sini kita bisa fokus ke pernyataan nomor 2, yaitu kelompok A mendapatkan setengah bagian dari keseluruhan. Nah, langkah selanjutnya kita mencari keseluruhan itu berapa. Itu ada di pernyataan nomor 4, yaitu setiap dus berisi 24 kotak minuman ringan. Karena pada pernyataan 2 diketahui kelompok A mendapat setengah, maka dengan perhitungan kita langsung kalikan setengah dikali 24, maka dapat hasilnya yaitu 12. Nah, satu dus kan berisi 12, sedangkan pada soal terdapat 2 dus minuman, sehingga kelompok A akan mendapat 24 kotak minuman. Nah, dari sini bisa kita simpulkan, untuk mengetahui jumlah yang diterima kelompok A, kita cukup memerlukan 2 informasi, yaitu informasi pada pernyataan 2 dan pernyataan 4. Selanjutnya nomor 9. Pada nomor 9 kita diminta untuk mencari presentasi kelulusan tertinggi terjadi pada gelombang berapa. Nah, langsung aja kita bisa menggunakan rumus seperti ini. Untuk gelombang 1 itu diketahui lulus 26. Maka langsung aja 26 dibagi 40 dikali 100%, karena untuk mencari persentase. Lalu 40 tadi dapat dari mana? Didapatkan dari total keseluruhan, yaitu 26 ditambah 14. Maka dapat hasilnya 26 per 40 dikali 100% sama dengan 65%. Dan perhitungan pada gelombang 2 yaitu 28
per 40 dikali 100% sama dengan 70%. Dan pada gelombang 3, yaitu 32 dibagi 60 dikali 100% sama dengan 53%. Pada gelombang 4, yaitu 25 per 40 dikali 100% sama dengan 63%. Dan gelombang kelima, gelombang terakhir, yaitu 14 dibagi 30 dikali 100% sama dengan 47%. Nah, didapatkan dari sini, gelombang terbesar itu terjadi pada gelombang kedua, yaitu 70%. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 10. Nah, silakan diperhatikan. Untuk menjawab soal seperti ini, kita harus mengetahui masing-masing pola dari deret tersebut. Bisa kita lihat di sini antara 5, 7, 9, dan 11 itu memiliki pola yang sama, yaitu tambah 2. 5 tambah 2, 7. 7 tambah 2, 9. 9 tambah 2, 11. Nah, maka angka sebelum titik itu adalah 5. Kira-kira 2 tambah berapa yang hasilnya 5? Nah, jawaban yang tepat yaitu 3, karena 2 ditambah 3 sama dengan 5. Untuk kamu yang pengen lolos UMPTKIN 2023, tapi belum ada persiapan, masih bingung dengan materinya apa, dan waktu belajar yang udah mepet, kami merekomendasikan untuk belajar pakai e-book sukses UMPTKIN 2023 ini ke kalian. Nah, e-book ini berisi materi yang udah disusun secara rapi dan sistematis sehingga akan memudahkan kamu dalam memahaminya. Dan di dalam e-book ini juga udah lengkap soal dan pembahasan tuntas, serta ada 11 fasilitas yang bisa kamu dapatkan dan tentunya sangat berguna untuk membantu kamu dalam lolos UMPTKIN 2023. E-book ini terbukti telah meloloskan banyak calon mahasiswa. Ada yang lolos di kampus terbaik, ada yang lolos di jurusan terbaik, ada yang lolos di pilihan pertama, lolos di lintas jurusan, bahkan dari SMK pun juga bisa lolos UMPTKIN loh. Nggak sampai di situ. Hebatnya lagi, bahkan ada yang lolos cuma dalam seminggu belajar loh. Nah, kabar baiknya, buku ini berbentuk e-book, sehingga bisa langsung dikirim melalui WA. Jadi tanpa nunggu lama, e-book bisa dikirim hari ini juga, bisa langsung dipelajari malam ini juga. Nah, untuk kamu yang pengen lolos UMPTKIN, kami merekomendasikan untuk belajar pakai e-book ini ya. Terus, gimana sih cara dapetin e-book ini? Nah, gampang banget kok. E-book ini terdiri dari 4 paket, yaitu paket dasar, paket premium, paket mega premium, dan paket genius. Silahkan dicek dulu ya fasilitasnya. Beda harga, beda fasilitas, beda kualitas, dan beda kuantitas. Nah, untuk kamu yang butuh e-book ini, bisa melakukan pembayaran ke salah satu metode ini ya. Lalu kirimkan bukti pembayaran ke nomor ini dengan format nama dan transfer. Setelah itu, e-book langsung dikirimkan hari ini juga dan bisa langsung dipelajari malam ini juga. Untuk testimoni orderan dan testimoni lolos, bisa cek di akun ini ya. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 11, yaitu literasi membaca bagian bahasa Inggris. Pada soal nomor 11, kita diminta untuk mengetahui tujuan dari penulis-menulis teks ini. Nah, untuk menjawab soal ini, kalian harus paham dulu apa maksud dari teks berikut. Pada paragraf pertama, itu penulis menjelaskan tentang temuan bahwa lebah dapat mengenali benda yang mereka lihat sebelumnya dalam gelap. Dan paragraf kedua, membahas percobaan yang melibatkan aktivitas lebah dalam situasi terang dan gelap. Dan pada paragraf ketiga dan keempat, itu membahas tentang pendapat para ahli mengenai hasil penelitian tentang kemampuan melihat lebah dalam gelap. Nah, dari uraian tersebut, bisa kita simpulkan bahwa tujuan penulis menuliskan teks tersebut adalah untuk menginformasikan penelitian tentang kemampuan lebah tanpa adanya cahaya. Selanjutnya, soal nomor 12. Pada soal nomor 12,
kita diminta untuk mencari sinonim dari kata barred. Nah, barred itu artinya terhalang, sehingga sinonim yang tepat adalah block. Selanjutnya soal nomor 13. Nah, pada soal ini kita diminta untuk menemukan paragraf mana yang menjelaskan tentang manfaat penelitian ini untuk manusia. Nah, informasi mengenai manfaat penelitian bagi manusia itu dapat kita temui pada paragraf keempat. Selanjutnya soal nomor 14. Nah, jawaban dari soal ini adalah A, yaitu pada kalimat tersebut penulis secara tersirat menyatakan bahwa kemampuan untuk melihat dalam gelap ternyata bukanlah sesuatu yang hanya dimiliki oleh manusia. Ada makhluk lain yang juga memiliki kemampuan tersebut, yaitu lebah. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 15. Pada soal ini ditanyakan apa kesimpulan atau ringkasan dari teks tersebut. Nah, jawaban yang tepat itu adalah D. Untuk bisa menjawab soal ini, kalian juga harus memahami apa maksud dari paragraf tersebut. Nah, di sini juga diperlukan kemampuan bahasa Inggris yang cukup ya, dan pengetahuan atau wawasan kosakata bahasa Inggris yang cukup juga. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 16, yaitu literasi membaca bagian bahasa Arab. Nah, di sini kita diminta untuk mencari bahasa Arab dari siswa putri. Itu jawabannya adalah B. Nah, seperti soal sebelumnya, untuk menjawab soal ini, kita diminta atau diharuskan untuk memiliki pengetahuan kosakata bahasa Arab yang cukup. Selanjutnya soal nomor 17, bahasa Arab dari pensil ini adalah gambar pensil, yaitu B. Dan pada soal nomor 18, masih sama, bahasa Arab dari kelasku indah, itu jawabannya adalah B. Faslun jamilun. Jamilun itu artinya indah. Selanjutnya, untuk soal nomor 19, masih sama, kita diminta untuk mencari arti kalimat. Itu jawaban yang tepat adalah A. Selanjutnya, soal terakhir, bahasa Arab, yaitu kita diminta untuk mengartikan ini dalam bahasa Arab. Ini kan gambar kaos kaki, bahasa Arabnya apa? Pada soal ditanyakan mahaza, yang artinya apa ini dalam bahasa Arab, dan jawabannya adalah C. Selanjutnya kita masuk ke soal literasi matematika. Nah, diminta carilah nilai dari 20% dari 20% dari 200 adalah. Nah, dari pernyataan ini kita bisa buatkan model matematikanya seperti berikut, yaitu 20 per 100 dikali di dalam kurung 20 per 100 dikali 200. Nah, ini di dalam kurung karena dari soal diminta 20% dari 200. Sehingga model matematikanya seperti berikut. Dalam aturan matematika, dalam menyelesaikan soal itu didahulukan yang di dalam kurung. Nah, bisa kita selesaikan 20 dikali 200 sama dengan 4000. 4000 dibagi 100 sama dengan 40. Lanjut, dikalikan lagi dengan yang di luar kurung tadi, 20 per 100 dikali 40, yaitu 20 dikali 40 sama dengan 800, dan 800 dibagi 100 sama dengan 8. Maka jawabannya adalah 8. Selanjutnya masuk ke soal nomor 22. Nah, di sini diketahui bahwa 8 pangkat X kurang 4 sama dengan 1 per 32. Nah, maka 2 pangkat X kurang 1 sama dengan berapa? Langsung aja kita ke pembahasan. Pertama, agar memudahkan dalam penyelesaian, kita bisa menyamakan dulu antara bilangan samping kanan dan samping kiri. Nah, pertama kita lihat dari 8 pangkat X kurang 4, itu bisa kita jadikan 2 pangkat 3X kurang 12. Perlu diketahui bahwa 8 ini bilangan pangkatnya adalah 2 pangkat 3. Karena tadi 8 ini memiliki pangkat X kurang 4 dan kita ingin menjadikan 8 bilangan pangkat, maka bisa kita naikkan pangkatnya menjadi 2 pangkat 3 dikali X dikurang 4. Lalu bisa langsung kita kalikan menjadi 3X kurang 12. Maka 2 pangkat 3X dikurang 12. Untuk bilangan 1 per 32, nilai 32 itu juga memiliki pangkat, yaitu 2 pangkat 5. Agar memudahkan dalam penyelesaian, kita bisa ubah bilangan pecahan tadi menjadi bilangan biasa. Nah, 1 per 2 pangkat 5, jika diubah menjadi bilangan biasa, menjadi 2 pangkat min 5.
Karena angka 2 pada ruas kiri dan ruas kanan sama, sehingga bisa langsung kita sederhanakan menjadi 3x kurang 12 sama dengan min 5. Maka didapatkan hasil 3x sama dengan 7, sehingga x sama dengan 7/3. Karena nilai x sudah didapatkan 7/3, maka bisa kita selesaikan yang nilai 2 pangkat x kurang 1 itu menjadi 2 pangkat 7/3 dikurang 3/3. Mengapa 3/3? Karena 3/3 itu sama dengan 1. Dan kita ingin memudahkan pengurangan antara 7/3 dengan kurang 1 tadi, sehingga kita jadikan bilangan 1 menjadi 3/3. Sehingga didapat hasilnya 2 pangkat 4/3 atau diubah menjadi bilangan pangkat sehingga jawabannya adalah B. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 23. Soal ini cukup mudah karena kita hanya perlu mencari dari masing-masing nilai dari akar 289, akar dari 1024, dan akar dari 16. Nah, nilai dari akar 289 itu adalah 17, nilai dari akar 1024 adalah 32, dan akar 16 adalah 4, sehingga bisa kita selesaikan 17 ditambah 32 dikurang 4 sama dengan 45, dan jawabannya adalah C. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 24. Di sini ditanyakan, berapa total biaya yang dibutuhkan Anton untuk membeli karpet pada wilayah X berikut? Nah, untuk penyelesaiannya, dapat diperhatikan pada denah tersebut bahwa garasinya memiliki luas 24 cm². Nah, karena panjang garasi itu 4 cm, maka lebar garasi tersebut adalah 24 dibagi 4 sama dengan 6 cm. Akibatnya, lebar daerah X pada denah adalah 6 dikurang 4 sama dengan 2 cm. Kemudian, diketahui panjang kamar pada denah tersebut adalah 6 cm. Karena panjang bangunan pada denah adalah 12 meter, maka panjang daerah pada denah X adalah 12 dikurang 6 dikurang 4 sama dengan 2 cm. Nah, karena skala denah tersebut adalah 1:100, maka panjang dan lebar daerah X sebenarnya masing-masing adalah 100 dikali 2 cm sama dengan 200 cm atau 2 meter. Nah, diketahui bahwa harga karpet tersebut adalah 120.000 meter per kuadrat. Akibatnya, total biaya yang dibutuhkan Anton untuk membeli karpet tersebut adalah sebagai berikut, yaitu luas daerah X dikali 120.000. Nah, karena luas daerahnya adalah 2 meter dikali 2 meter, yang mana sama dengan 4 meter kuadrat, maka 4 meter kuadrat dikali 120.000 sama dengan 480.000. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Selanjutnya, soal nomor 25. Soal ini merupakan jenis soal deret. Kita diminta untuk mencari tahu 2 angka setelah angka 6. Nah, untuk mencarinya, kita bisa memperhatikan pola dari masing-masing. Di sini bisa kita lihat bahwa ada hubungan antara angka 7, 9, 11, dan 13. Di sini jika kita lihat, antara 7 ke 9 itu memiliki jarak tambah 2. Dan 9 ke 11 itu juga memiliki jarak 2. Dan 11 ke 13 pun juga memiliki jarak 2. Nah, untuk mengetahui angka selanjutnya, kita bisa jumlahkan itu 13 ditambah 2, maka hasilnya adalah 15. Berarti angka setelah 6 itu adalah 15. Nah, selanjutnya kita perhatikan antara angka 2, 3, 4, dan 5 itu memiliki hubungan. Yaitu 2 ke 3 itu memiliki jarak tambah 1, 3 ke 4 memiliki jarak tambah 1, dan 4 ke 5 memiliki jarak tambah 1. Nah, untuk angka selanjutnya, itu bisa kita sesuaikan dengan polanya, yaitu 5 ditambah 1. Maka jawabannya adalah 6. Maka jawaban yang tepat adalah C, yaitu 15 dan 6. Selanjutnya soal nomor 26. Nah, untuk menjawab soal ini, kita jangan sampai terkecoh karena ada perbedaan waktu antara Jakarta dengan Manado, yaitu Manado lebih cepat 1 jam. Sehingga untuk menyelesaikan soal ini bisa langsung seperti berikut. Awalnya perjalanan jam 18, maka ditambah dengan 5 jam perjalanan, ditambah 1 jam Manado lebih cepat, dan ditambah 45 menit beristirahat di Bali. Sehingga mereka akan sampai di Manado pada pukul 00.45. Jawabannya adalah C.
Selanjutnya masuk ke soal nomor 27. Di sini, hasil pengurangan dari 2x tambah 4y oleh A adalah min 3x kurang y. Maka nilai dari A2 adalah, nah untuk menyelesaikannya bisa langsung aja seperti berikut. 2x tambah 4y kurang A sama dengan min 3x dikurang y. Maka A sama dengan 2x ditambah 4y ditambah 3x ditambah y. Maka A sama dengan 5x ditambah 5y. Maka A kuadrat sama dengan 25x kuadrat ditambah 25y kuadrat tambah 50xy. Bisa didapatkan dari hasil berikut. Selanjutnya, soal nomor 28. Nah, untuk memudahkan dalam menjawab soal ini, kita bisa lakukan pemisalan dengan misal 1050 sama dengan A dan 950 sama dengan B. Sehingga bisa kita buatkan seperti berikut. 1050 dikali 1050 itu sama dengan A dikali A, sehingga dapat jawabannya A kuadrat. Dan 950 dikali 950 sama dengan B dikali B, sama dengan B kuadrat. Dan 1050 kali 950 bisa kita ibaratkan A dikali B. Nah, agar memudahkan dalam penyelesaian, kita bisa buatkan model matematikanya menjadi A kuadrat dikurang AB ditambah B kuadrat. Lalu selanjutnya, untuk bagian penyebut sama dengan di atas, 1050 dikali 1050 dikali 1050 sama dengan A dikali A dikali A, maka didapat A pangkat 3. Dan 950 dikali 950 dikali 950 sama dengan B dikali B dikali B, maka didapat B pangkat 3. Nah, karena kita udah mendapatkan model matematikanya seperti berikut, kita bisa langsung menyelesaikannya dengan pemecahan sebagai berikut. Nah, B pangkat 3 ditambah A pangkat 3 tadi, itu jika kita pecahkan bisa menjadi A pangkat 2 dikurang AB ditambah B kuadrat dikali B tambah A. Nah, kan karena di atas sudah ada tadi nilainya A kuadrat dikurang AB tambah B kuadrat, sehingga karena nilainya sama bisa langsung kita coret. Sehingga didapat hasilnya sama dengan 1 per AB. Nah, AB tadi kan diketahui 1050 dan 950, sehingga didapatkan jawabannya 2000. Maka jawaban yang benar adalah B, yaitu 1 per 2000. Selanjutnya soal nomor 29. Untuk penyelesaiannya bisa kita lakukan dengan mengalihkan antara rata-rata dan jumlah siswa seperti berikut. Yaitu X1 kali N1 ditambah X2 dikali N2 per N1 tambah N2 sama dengan jumlah dari rata-ratanya. Yaitu didapatkan 75 dikali 12 ditambah X2 dikali 6 per 18 sama dengan 55,75. 55,75 itu merupakan dari soal, dan X2 merupakan nilai yang akan kita cari. Nah, langsung aja 75 dikali 12 tambah X2 dikali 6 per 18 sama dengan 55,75, itu didapatkan nilai X2-nya sama dengan 17,25. Maka nilai rata-rata dari 6 siswa tersebut adalah D. Selanjutnya soal nomor 30. Nah, ini soalnya cukup mudah karena di sini bisa kita lihat bahwa nilai yang terbesar adalah nilai dengan pangkat yang paling besar. Nah, di sini pangkat yang besar adalah B, sehingga otomatis jawabannya B. Selanjutnya untuk soal dari 31 sampai 40 ini merupakan literasi keislaman. Nah, kalian bisa langsung pahami sendiri ya untuk jawabannya. Oke guys, kira-kira segitulah pembahasan tryout kita kali ini. Semoga dengan adanya tryout dan dengan itu kalian lebih rajin belajar, lebih rajin membahas soal, maka akan memaksimalkan persiapan kalian dalam menghadapi UMPTKIN sehingga bisa lolos menuju kampus impian. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat belajar!